wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya semata kita pada malam hari ini bisa berjumpa kembali, bisa bersilaturahmi kembali dan bisa belajar bersama kembali dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, putra terbaik di dunia, Nabiullah Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana syafaat beliaulah yang senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak semua yang sudah hadir di Zoom meeting, review dan pemantapan ilmu DKR sekaligus dahsyatnya berbisnis syariah Armina Daily ini. Sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga Allah meridhai pertemuan kita hari ini dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita malam hari ini dan semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi wasilah untuk kita semuanya bisa berubah kehidupannya menjadi sukses, sehat, kaya dan berkah. Bi barokatil Fatihah. Alhamdulillah sudah ada 114 peserta yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Saya doakan semoga wasilah kita bersilaturahmi pada malam hari ini karena begitu luar biasanya silaturahmi, Allah akan memanjangkan usia kita, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dan Allah akan jauhkan kita dari segala mara bahaya. Dan ketika kita niatkan malam hari ini kita untuk belajar, menjadikan Zoom ini sebagai majelis ilmu, insya Allah duduknya kita, ngantuknya kita, capeknya kita kurang lebih 1 jam ke depan, nanti akan dibalas Allah dengan pahala yang sangat luar biasa. Baiklah, mudah-mudahan Zoom kita pada malam hari ini menjadi jalan memberikan solusi atas segala persoalan, permasalahan-permasalahan yang sedang kakak-kakak hadapi saat ini. Itu ya kak ya, malam ini alhamdulillah saya hadir tidak sendirian, tetapi saya sudah dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa, di mana beliau dahulunya hanyalah seorang tukang cuci yang tinggal di kontrakan, berpindah-pindah kontrakan, berpindah-pindah rumah. Kemudian beliau terlilit hutang hingga miliaran rupiah, bahkan untuk membelikan susu putra beliau juga tidak mampu. Dan untuk membayar biaya persalinan sang istri pun juga tidak mampu. Namun akibat wasilah dari beliau dipertemukan Allah dengan seorang guru yang sangat luar biasa, Bapak Haji Juli Irmayanto. Kehidupan beliau setelah mendapatkan ilmu DKR dan mempraktekkan dengan sungguh-sungguh yakin dan istiqomah, kehidupan beliau berubah 180 derajat. Sebelum kita hadirkan beliau, marilah kita simak bersama video profil beliau.
Baiklah kakak-kakak semuanya, marilah kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita buang segala prasangka negatif kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua. Kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, yang dimana dengan tangan dingin beliau sudah merubah puluhan ribu orang yang berubah kehidupannya menjadi sukses, sehat, kaya berkah. Kita hadirkan bersama Bapak founder dari komunitas miliarder berkat TCA dan sekaligus founder dari Dasyatnya Keajaiban Rezeki, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum, Bapak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak Eli? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Harun malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Suaraku aman ya? Aman. Oke. Aman ya. Dipersilakan Pak Harun. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujib Basailin. Takdirkan yang hadir di acara Zoom malam hari ini mudah-mudahan sukses, sehat, kaya, bahagia, berkah. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi pada malam hari ini Ibu Bapak rezekinya semakin lancar, banyak dan berkah. Sehingga bisa utangnya lunas, bisa umroh mengumrohkan, bisa haji mengajikan. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sehat semuanya. Izin ya malam hari ini kita sharing lah tepatnya Mbak Eli ya, bukan ngajarin, bukan nasihatin siapa saya ya. Saya yakin yang hadir ini banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pinter, mungkin kiai, mungkin profesor, apapun itu. Yang pasti yuk kita sharing mudah-mudahan memberikan kemanfaatan ya. Baik Bapak Ibu, sudah beberapa hari ya, mulai hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, ya Kamis ya. Kita sama-sama belajar tentang ilmu DKR. Dasarnya keajaiban rezeki. Jujur Bapak Ibu, kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Coba yang merasa ada manfaatnya boleh angkat tangan. Oke, terima kasih ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu kalau pengen terjadi keajaiban dalam kehidupan ini ya, yang pertama tetap harus yakin kepada Allah ya. Yang kedua, praktekkan ilmu DKR secara istiqomah. Mungkin di awal bagusnya itu Mbak Eli ya minimal 21 hari dilakukan secara istiqomah dan rasakan hasilnya. Demi Allah, pasti Ibu Bapak akan merasakan keajaiban yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ini terpenting yaitu harus tawakal. Tawakal itu bagaimana apapun hasilnya kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Biar apa? Biar nanti nggak kecewa. Kita bisnis tetap harus tawakal. Jadi kalau gagal nggak trauma, ya. Kemudian apalagi kita berobat, ya tetap harus tawakal. Kalau nggak sembuh, ya kita nggak nyalain orang lain, nggak nyalain dokter, nggak nyalain Tuhan, gitu ya. Jadi tawakal. Jadi kuncinya apa? Yang pertama yakin kepada Allah. Kedua, praktekkan ilmu DKR secara sungguh-sungguh, istiqomah, ya. Yang ketiga, hasilnya diserahkan kepada Allah. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau benar-benar lo mempraktekkan, pasti Ibu Bapak akan mengalami perubahan Bapak Ibu. Karena apa? Yang mempraktekkan bukan satu dua orang, ribuan, bahkan mungkin jutaan orang Bapak Ibu yang hidupnya berubah. Ada pertanyaan Pak Harun, sebenarnya inti DKR itu apa? Ya, ini sedikit review Bapak Ibu ya.
Inti DKR sebenarnya adalah perbaikan yang namanya HPS. Saya lagi ya, inti daripada DKR sebenarnya adalah perbaikan HPS. H itu dari kata hati, P itu pikiran, S itu sikap. Hatinya itu harus bersih Bapak Ibu. Hati yang bersih itu bagaimana? Hati yang sis, yang sabar, ikhlas, syukur. Kenapa kok hatinya harus bersih? Karena rezeki itu sifatnya bersih. Rezeki itu sifatnya suci. Rezeki itu sifatnya putih. Rezeki itu sifatnya lembut. Rezeki akan nempel kepada hati yang bersih. Ya, hati yang kotor, hati yang busuk. Apa itu? AIDS namanya. Angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong. Disingkat AIDS. Ada Bapak Ibu yang hatinya busuk? Yang ada coba angkat tangan. Uangnya teko, kata Kusida. Orang yang hatinya busuk itu ciri-cirinya apa? Senyumnya saja susah. Kalau senyum itu cenderung nggak simetris. Pernah lihat ya? Orang senyum gini. Pak Harun tuh ngomong apa ini? Ini hati-hati nih. Saya tuh lihat orang senyum udah ketahuan ini gejala stroke atau hatinya kotor itu kelihatan dari senyumnya. Senyum yang bagus itu simetris, Bapak Ibu ya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Bisa? Coba yuk. Saya ketahuan nih, mana yang hatinya kotor, mana yang bersih, ketahuan dari senyumnya. Jadi Bapak Ibu, selama hati kita kotor, ya, maka rezeki itu nggak akan nempel. Rezeki nggak mesti uang loh yo. Rezeki itu termasuk hati yang bahagia, keluarga yang harmonis, badan yang sehat, hati yang adem ayem, termasuk rezeki. Orang itu kalau hatinya iri, dengki, dongkol, dendam, demi Allah hidup Anda pasti sengsara. Udah, garansi 100%. Orang itu kalau hatinya iri, dengki, dongkol, udah dijamin. Dia sudah masuk neraka sebelum neraka sesungguhnya. Hidupnya nggak tenang, gelisah, tiap hari marah-marah, kerjaannya ngomel, tetangga bahagia dia sakit hati, tetangga kaya dia nggak terima, tetangganya romantis dia marah-marah. Ada orangnya, uangnya teko, ada nggak? Jadi Bapak Ibu, ya, jadi inti daripada keajaiban rezeki itu ada hati yang bersih. Nah, bagaimana Pak biar hati ini bersih? Maka Ibu Bapak, yuk praktekkan yang namanya terapi memaafkan sebelum tidur. Bu, Pak, jangan remehkan memaafkan loh. Memaafkan itu obat paling manjur untuk menyembuhkan luka batin. Bisa jadi ibu bapak rezekinya seret, itu karena punya luka batin. Mungkin dulu pernah disakiti, didolimi, difitnah, ditipu, dicurangi, dibully, dan seterusnya. Hatinya sakit, luka, jadi sampah. Ya, kalau sampah jadi busuk. Kalau busuk sifatnya kayak lalat. Tahu lalat, Mbak Eli? Lalat itu yang dilihat yang baik-baik atau yang busuk-busuk? Yang busuk-busuk. Pasti yang busuk-busuk, beda dengan lebah. Makanya jadilah kayak lebah. Ya, lebah itu baik yang dimakan sari bunga, yang dikeluarin madu, hingga nggak ada yang ranting putus. Tapi kalau lalat, yang dicari yang busuk, yang baunya nggak enak. Sama Bapak Ibu. Hati kita kalau busuk itu, pasti yang diucapin busuk, kasar, menyakitkan. Dan selalu mencari kekurangan orang lain. Makanya cara membedakan orang baik sama orang buruk itu gampang. Orang baik itu suka melihat kebaikan orang buruk itu suka melihat keburukan orang. Jadi hatinya harus dibersihkan dengan apa? Terapi maaf. Coba lakukan sebelum tidur Bapak Ibu. Gampang kok.
Kunci pertama doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua relaksasi dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Alhamdulillah, tarik nafas lagi, hembuskan. Alhamdulillah. Relaksasi. Biar apa? Biar nyaman, biar gelombangnya menjadi gelombang alfa. Ya. Baru yang ketiga, lakukan terapi. Ya Allah, siapapun yang menyakitiku, yang mendolimiku, yang memfitnahku, aku maafkan ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Ya Allah, aku doakan mereka yang menyakiti hidupnya sukses bahagia. Tersenyum, tarik nafas. Alhamdulillah. Gampang ya? Lakukan Bapak Ibu jurnal terapi maaf ini selama beberapa hari terus. Nanti Bapak rasakan. Nanti hatinya adem, ayem, tentrem, ya, nyaman banget. Nanti wajahnya akan berubah, Mbak Ali, inner beauty-nya keluar. Nanti orang ketemu, Mbak, wajahmu kok beda, pakai skincare apa? Pakai terapi memaafkan. Jadi Bu Bapak, kenapa rezekinya seret? Kenapa susah bahagia? Jangan-jangan hati kita ini terlalu kotor. Yuk lakukan terapi maaf. Kemudian terapi syukur, bangun tidur, melek mata. Langsung syukuri, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat hadiah nyawa. Ibu bapak bangun pagi dikasih kopi, istri aja seneng toh. Dikasih pecel aja seneng. Ini Allah ngasih nyawa loh, kita nggak terima kasih. Melek mati Allah ngasih nyawa buat kita. Masya Allah atas nyawa ini ada kesempatan aku memperbaiki diri, kesempatan untuk menyayangi keluarga, kesempatan untuk berbuat baik, menebarkan kemanfaatan. Ucapin lagi ya Allah terima kasih atas badan ini sehat. Makasih ya jantung ya, makasih pipi ya, makasih mulut ya, makasih tangan ya, makasih semuanya, makasih otak ya udah ngajak mikir. Yang ketiga, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat keluarga. Aku masih bisa berkumpul dengan keluarga. Syukuri kelebihan pasangan, jangan kekurangannya. Punya suami kasar, galak, nggak pernah pulang. Yang penting dia masih hidup, disyukuri ya Allah. Alhamdulillah suamiku masih hidup. Hidupnya aja disyukuri. Punya istri cerewet aja. Jangan diingat cerewet ya Allah. Alhamdulillah punya istri masakannya enak. Ya masih hidup, apalagi sehat. Walaupun cerewet. Jadi coba Bapak syukuri dari sisi positif. Maka yang terjadi Bapak Ibu, Allah janji la in syakartum lazidanakum, akan bekerja, maka Allah akan nikmatnya ditambah. Nyawa kita, kualitas hidup kita ditambah. Ya, kesehatan kita ditambah. Suami kita yang tadi misalkan marah-marah karena kita syukuri kebaikannya, kebaikannya ditambah, jadinya nggak marah. Istri yang suka ngomel-ngomel karena kita syukuri kebaikannya, ngomelnya jadi berkurang. Gitu Bapak Ibu, bayangin. Nah, itu cara membuat hati bersih. Tentunya di samping zikir itu ya pastilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu ya pasti. Ya, coba Bapak praktekkan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak praktekkan 21 hari ini, yakin deh Bapak Ibu. Bapak akan melihat indah, dunia itu indah. Bapak akan melihat rumah itu kayak surga, baiti janati. Sekarang Mbak Eli saya tanya, Mbak Eli saya ajak ke tempat paling indah misalkan ke Telaga Sarangan. Yang bikin indah itu Telaga Sarangan, apa karena hatinya Mbak Eli bahagia? Hati yang bahagia. Iya, jadi kacamatanya itu hati. Kalau hati Mbak Eli bahagia, jangankan di Sarangan. Nah, alun-alun aja indah. Tapi coba Mbak Eli, hatinya iri, dengki, tongkol, amarah, sebel. Diajak ke Telaga Sarangan, indah nggak? Tidak. Nggak indah, pengen pulang, indahnya mana? Paham Bapak Ibu? Maka rumah ini bisa seperti surga kalau kita melihatnya pakai hati yang bersih.
Tapi kalau Bapak melihat rumah kayak neraka, berarti hatinya terlalu kotor. Yuk Bapak lakukan terapi maaf sebelum tidur, bangun tidur terapi syukur. Penting ini Bapak Ibu. Serius. Saya perhatikan yang tidak ada keajaiban. Rata-rata itu main-main. Di otaknya itu cuma duit. Yang penting hutangku lunas. Ya, coba Bapak Ibu. Kemudian, ya tadi kan hati. Makanya hati-hati dengan hati. Kan sudah disampaikan Bapak Ibu. Ya, kalau nggak salah, manusia itu tergantung dari segumpalan hati toh. Segumpalan darah toh. Kalau darah itu kotor, manusia itu jelek. Kalau bersih, kalau gumpalan itu baik, maka baiklah manusia. Gumpalan itu apa? Hati. Ya, makanya Bapak Ibu, apapun kondisinya, tetap jaga hati nurani. Kalau gue udah sabar ikhlas syukur, Masya Allah, hidup ini indah. Kedua, pikirannya harus positif, husnudon, berbaik sangka. Modal hidup itu baik sangka. Bapak mau sukses dalam bisnis, mau nggak? Yang mengatakan kuncinya prasangka. Belum bisnis, nanti kalau bangkrut gimana? Bangkrut beneran. Belum bisnis ngomong nanti kalau ditipu gimana? Sekarang banyak ditipu, ntar ditipu beneran. Iya, hati-hati Bapak Ibu. Modal bisnis, modal hidup prasangka. Baik. Nikah kok pasangannya buruk, tengah jalan pasti bercerai. Udah berprasangka kok. Ibu bapak bisnis, berprasangka negatif, lupakan. Makanya ada orang ngajak saya, dia berprasangka, Pak nanti jangan-jangan udah simpan uangmu. Belum apa-apa udah berprasangka buruk. Ya, hati-hati dengan pikiran Bapak Ibu karena pikiran itu jadi ucapan, ucapan itu naik ke atas jadi doa, ucapan nanti jadi tindakan, tindakan jadi perbuatan, perbuatan jadi karakter, karakter dari nasib. Jadi nasib kita ini hasil dari apa? Dari pikiran kita. Makanya yuk pikirannya positif. Bagaimana Pak Arun biar pikirannya positif? Satu, jaga ucapan. Ya, alumni PKR mulutnya harus dijaga. Ya, dijaga itu gimana? Yang keluar harus yang baik. Yang baik itu apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang baik itu apa? Sholawat. Yang baik itu apa? Zikir. Yang baik itu apa? Kata-kata positif. Coba ibu bapak percaya deh sama saya. Mau tidur sama bangun tidur pas mandi bilang gini. Saya sukses, saya sehat, saya kaya, saya bahagia, hidup saya berkah. Coba gitu. Kamu enggak? Saya sukses, saya sehat, saya kaya, saya bahagia, saya berkah. Saya menjadi magnet uang, magnet rezeki. Orang suka sama saya banyak ide, saya menarik. Ucapin sebelum tidur, bangun tidur, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum tidur, bangun tidur. Kenapa? Karena ucapan itu doa untuk nastajib lakum apa? Makanya kenapa orang hidupnya susah? Coba perhatikan orang-orang hidupnya susah. Ada yang susah hari ini beli utang. Rata-rata itu mulutnya nggak bisa dijaga, Bapak Ibu. Mungkin saya pakai istilah mulut ya. Coba perhatikan. Anda yang hari punya utang, perhatiin saya. Rata-rata mulutnya nggak dijaga. Pusing Pak, stres Pak, berat Pak, bisa gila Pak, masuk penjara. Nggak ada kata-kata yang baik. Coba. Coba tadi apa, Bali? Pusing Pak, stres Pak, bisa gila Pak, masuk penjara Pak. Hancur saya Pak, kalau begini bisa mati saya. Nggak ada kata-katanya yang baik. Ada nggak Mbak Eli? Nggak ada. Makanya Bu Nggak perhatikan, ada. kenapa Anda yang punya utang nggak lunas-lunas? Karena ucapannya itu nggak ada yang baik satupun. Mohon maaf ya, kalau saya benar. Coba perhatikan. Orang-orang yang hari ini kena ujian miskin, rata-rata apa? Ucapannya itu nggak ada syukurnya sama sekali. Nyalain keadaan, nyalain orang lain, nyalain saya, mengeluh. Ya. Ucapannya itu nggak ada yang benar. Yang tekatlah Allah adil, susah lah. Yuk Bapak Ibu, cara menjaga pikiran, jaga lisan. Kata-katanya harus positif. Daripada Anda mengeluh, lebih baik sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Boleh. Atau astagfirullah. Boleh. Saya sukses, saya sehat, saya boleh.
Atau kalau nggak ada pilihan diam. Hati-hati Bapak Ibu, ini nggak main-main Bu. Karena Allah sudah sampaikan siapa yang bersyukur nikmat itu dilipat gandakan, siapa yang azab ke pedih. Jangan-jangan hari ini masalah kita banyak itu karena itu. Bangun tidur sampai tidur lagi itu yang diucapin ini nggak ada baiknya. Oke. Gimana cara pikiran positif? Bantu teman Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu penting. Teman itu nggak banyak, tapi teman yang berkualitas. Teman yang berkualitas gimana? Teman-teman yang rajin ibadah, teman-teman yang soleh, teman-teman yang kaya, teman-teman yang sukses, teman-teman yang positif. Temenin dia. Walau jumlahnya banyak. Hindari teman-teman yang suka ngutang, yang suka jelekin orang, jelekin pemerintah, suka adu domba. Teman-teman tahu lah, teman-teman begitu udah tinggalkan saja Bapak Ibu. Nggak penting mereka. Serius Bapak Ibu. Hidup saya berubah seperti ini Bu. Saya mulai dari rubah teman saya. Jika teman saya yang suka, maaf omong kasar, tak tinggal. Tak tinggal Bu. Mendingan cari teman-teman yang positif, yang soleh, yang rajin, yang omongannya positif. Gampang Bapak Ibu. Mau Ibu Bapak, beruntunglah Anda ketemu komunitas miliarder berkah. Insya Allah komunitas ini berisikan orang-orang yang saling mendoakan. Berisikan orang-orang yang positif. Insya Allah akan merubah karakter Anda. Monggo Bapak Ibu, jadi hati, pikiran jaga lisan, rubah pertemanan. Kemudian sikap. Sikapnya gimana? Memuliakan. Memuliakan siapa? Terutama kedua orang tua. Terutama ibu, bapak ibu. Demi Allah, Anda saat ini hidupnya ruwet, banyak masalah. Penyebab utamanya adalah durhaka yang tidak sengaja. Mungkin ibu bapak pernah melukai hati ibu, tapi nggak sengaja. Di telepon nggak diangkat. Ibu belum ngomong selesai, teleponnya ditutup. Udah beberapa minggu ini nggak telepon rumah. Udah beberapa bulan ini nggak pulang. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pasangan, sibuk dengan anak. Jadi keberadaan orang tua di kampung itu seakan-akan nggak ada. Sadarnya kapan kalau meninggal dunia? Di telepon, halo, kamu pulang, ibumu meninggal. Padahal hari Senin pulang, jam kerja pulang, izin sama atasan. Kemarin waktu ibunya sehat, hari libur aja nggak bisa pulang. Giliran meninggal dunia, hari Senin aja bisa pulang. Ya, nangis dalam perjalanan sampai rumah, ibunya digoyang-goyangin, udah kaku. Bu, maafkan anakmu, Bu, maafkan anakmu, Bu. Kemarin ibunya masih mendengar, nggak bilang minta maaf. Gila ibunya udah meninggal dunia, kaku baru minta maaf. Ya, ini Bu muliakan orang tua. Nanti buat Bapak Ibu yang banyak masih punya orang tua, coba ambil alih biaya hidupnya. Biaya makan, biaya listrik, ambil alih aja. Nggak bisa utuh separuh. Demi Allah hidup Anda berubah. Ambil alih gantian. Orang tua udah membesarin kita seperti ini, gantian kita lah yang menghidupin orang tua kita. Enggak banyak kok, Bu. Enggak banyak, coba deh. Berani enggak? Jangan pelit. Jangan pelit terhadap tiga perkara. Pelit terhadap ilmu, pelit terhadap kesehatan, dan pelit sama orang tua. Ini kalau pelit tiga-tiganya udah, Anda akan apes di dunia ini. Anda akan rugi besar terhadap kesehatan, pelit terhadap ilmu. Kalau disuruh training, bahaya rugi. Sama ibu pelit. Istilah saya gini Mbak Eli, nggak apa-apa di rumah kita nggak ada beras. Yang penting di rumah ibu ada beras. Nggak apa-apa di rumah kita nggak ada lauk. Yang penting di rumah ibu ada lauk. Tapi insya Allah Pak, ibu bapak saya yakin. Karena ridha Allah, hidup ini akan baik-baik saja kalau Allah ridha. Dan ridha Allah itu tergantung ridha ibu. Simpel sebenarnya. Mas saya bilang kalau ada yang mengatakan tikar nggak ada manfaatnya. Maksiat apa yang Anda lakukan? Kesombongan apa yang menempel pada diri Anda? Apakah karena kita terlalu pintar dalam ilmu? Apa kita merasa soleh di antara yang lain? Tidak mungkin Bapak Ibu. Di KRI itu Masya Allah.
perbaikan hati, pikiran, muliakan orang tua kita yang masih hidup. Yang meninggal dunia gimana? Doakan, ya, bikin amalan yang paling untuk orang tua, infak sedekah. Pastikan orang tua kita udah jauh kalau dipadalkan. Sebagai silaturahmi dengan keluarga orang tua, tante, bude. Yang terakhir, Bapak, jangan lupa ziarah kubur. Dengan bangganya kita ziarah ke Wali Songo, Wali Kutub. Ibu sendiri nggak pernah diziarahi. Ibu sendiri nggak diziarahi. Dengan bangganya berangkat umroh. Ya, mau ziarah ke makam Nabi. Tapi ibu sendiri. Kita lupa. Ibu bapak yang mau umroh, mau haji, mau wali songo. Jangan lupa ya ibunya meninggal. Ziarah kubur dulu kepada orang tua kita. Ya, ini penting Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan ini berulang? Karena inti hidup itu ini gitu loh. Bisnis mah gampang, bisnis itu kalau ini paham Bapak Ibu, bisnis itu mudah gitu. Tapi kalau ini nggak paham, bisnis jadi sulit Bapak Ibu. Ya, yuk hati, pikiran, sikap muliakan orang tua kita. Ustaz. Yang paling enak ambil alih hidup orang tua kita, ambil alih ya. Percaya sama saya, percaya sama saya. Ya, yang sudah meninggal dunia, ibu bapak dekat rumah ada masjid, bayarin air. PDAM di masjid itu listriknya kita yang bayarin. Niatkan untuk orang tua kita, baik hidup atau meninggal dunia. Kebayang nggak? Ada orang sholat di situ, pahalanya ngalir ke ibu kita, ayahanda kita. Ada orang wudhu di situ, pahalanya ngalir, Bapak Ibu. Lampunya nerangin untuk orang ngaji, pahalanya ngalir, Bapak Ibu. Masya Allah, merinding saya. Nah ini Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu, kalau HPS ini beres, maka urusan dunia itu akan ketarik. Kita akan menjadi magnet rezeki, magnet kebelimpahan, magnet kesuksesan, magnet kekayaan. Bungkus, dipraktekin ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ya kemarin kita sampaikan tentang program solusi ekonomi yang namanya apa kemarin? Bisnis Syariah Armina Daily atau APP. Ibu bapak nggak usah bingung ya, nggak ada paksaan. Ibu bapak mau jalanin, ayo, enggak apa-apa. Bisnis itu pilihan saja. Ya, bisnis itu pilihan saja. Kalau ibu bapak mungkin pengen menambah income, monggo dijalankan bisnisnya. Ya, atau ibu bapak pengen produktif. Sekarang pensiun, nggak ada kerjaan. Orang kalau nggak ada kerjaan kan gampang sakit, gampang meninggal. Cari kesibukan, komunitas positif lah. Monggo jalankan bisnisnya. Atau ibu bapak pengen hidupnya bermanfaat. Aku mau menjalankan Armina Dili, tujuan aku adalah biar aku produktif, punya kesibukan, dan bisa memberi manfaat banyak orang. Bukankah hidup ini harus anfaulinas? Iya. Boleh. Atau ibu bapak yang saat ini terlilit hutang. Halo Bapak Ibu, Anda yang punya hutang, PKR saja nggak cukup. Harus punya wasilah usaha. Gitu Mbak Elu ya. Utangnya banyak cuma Pak Harun sudah terapi maaf, hutangnya nggak lunas. Lah kalau terapi maaf, hutangnya lunas, Bu. Negara ini nggak punya utang. Benci aku. Masa hanya terapi maaf, hutangnya lunas. Pak Harun saya udah terapi syukur nggak lunas-lunas. Pak, ikhtiar itu wajib. Nabi Muhammad itu Nabi, Bapak Ibu. Dagang. Gemes aku. Harusnya Nabi Muhammad gak usah dagang. Doa aja ya Allah, apa ya Allah. Wong Nabi aja bisnis loh, kita maunya nggak bisnis. Wongnya teko. Gemes saya itu. Pak utang saya banyak Pak Aron, tapi kalau bisnis saya nggak punya duit. Terus saya kudu piye gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi usaha bisnis itu pilihan, monggo. Mungkin ada mau nambah income. Karena apa? Sekarang biaya hidup itu tinggi, betul enggak? Biaya kesehatan tinggi, biaya mondok tinggi, pendidikan tinggi. Sekarang biaya hidup tinggi, Bapak Ibu. Sementara penghasilan kita pas-pasan. Kalau kita hanya mengandalkan gaji, Bu, demi Allah nggak cukup. Bohong kalau cukup. Iya. Saya itu ada lagu yang bikin tersinggung Mbak Eli. Apa itu?
Hati senang walaupun nggak punya uang. Bohong, nggak tuh duit kok senang itu gimana toh? Bapak Ibu, biaya hidup itu naik saat ini. Kalau kita hanya mengandalkan satu penghasilan, nggak cukup, percaya sama saya. Nggak cukup, nggak bisa. Wong suami istri kerja aja nggak kuat. Makanya Bapak Ibu, solusinya adalah tambah sumber penghasilan. Itu loh Bapak Ibu. Ya, atau boleh punya hutang. Orang kalau sudah punya hutang, solusinya nambah penghasilan itu loh. Lewat apa terserah. Mau jadi karyawan boleh. Misalkan Pak Harun, bisa Bali. Saya mau ngelamar jadi dokter spesialis boleh. Punya ijazah enggak gitu loh. Kalau punya ijazah, daftar aja dokter spesialis. Atau ibu bapak mau nyapres, boleh. Tapi mampu nggak? Atau ibu bapak mau jadi ada lowongan direktur sekarang? Ayo ibu-ibu mau atau ibu bapak mau apa? Jadi eh, kepala sekolah. Ada ijazahnya enggak gitu? Kalau ada lanjutin. Tapi kalau tidak ada Bapak Ibu, ini loh ada peluang usaha syariah, nggak butuh latar belakang. Ibu mau lulus SD, SMP, kuliah, nggak penting. Yang penting jujur amanah. Apa namanya? Armina Daily. Enak atau? Coba kalau saya mau lamar jadi dokter, kuliah lagi dong. Coba saya jadi insinyur, kuliah lagi dong. Di Armina Daily nggak usah. Yang penting punya niat yang kuat, ulet, pikirannya positif, jujur amanah. Cukup udah itu. Jadi saya lagi Bapak, hidup ini pilihan saja. Ya, yang pasti Bu Bapak nggak mungkin utang Anda lunas tanpa menambah sumber penghasilan. Jadi caranya bagaimana? 90%-nya IKR dipraktekkan. 10%-nya ikhtiar gitu. Kalau saya ikhtiarnya apa? Armina Daily. Alasannya kenapa Pak Harun Armina Daily? Ya, saya punya alasan Bapak Ibu. Alasan saya sederhana, ini saya ulang ya. Armina Daily itu saya sebut 3M. M pertama murah, M kedua mudah, M ketiga miliarder. Kenapa murah? Bapak Ibu untuk menjadi mitra usaha Armina Daily, Masya Allah, paket terendahnya itu nggak nyampe 1 juta. Berapa ya Mbak Elia? 996 yo. Bayangin loh Bu, jadi mitra usaha Armina nggak nyampe 1 juta. Teman saya buka Indomaret 1 miliar. Kemarin saya buka Lembai Bapak Ibu 100 juta. Teman saya lagi buka ini Miku apa? Miksu apa? Mixture. Miku atau apa itu? Franchise-nya aja 200 juta, belum sewa gedungnya, totalnya 500 sampai 1 M. Bapak Ibu. Tiba-tiba ada bisnis cuma modal 1 juta udah jadi mitra usaha. Masya Allah. Terjangkau Bapak Ibu. Bandingin deh sama konvensional. Bandingin yang saat ini rame apa? Angkringan. Angkringan nggak cukup 10 juta Bapak Ibu. Orang jualan bakso Bapak Ibu. Gerobaknya saja nggak cukup itu 5 sampai 10 juta Bapak Ibu. Ini ya. Ini murah terjangkau. Maka saya bilang Armina Daily ini cocok untuk Anda para pembisnis pemula. Kalau Anda memang orang tuanya pengusaha, udah punya daging, darahnya pembisnis, nggak apa-apa. Anda main bisnis ya yang ratusan juta, nggak apa-apa. Anda sudah punya otot bisnis. Tapi kalau Anda selama ini jadi karyawan, ibu rumah tangga, tani yang nggak pernah bisnis, ibu bapak saran saya, cari bisnis yang aman. Saya punya teman Bapak Ibu, lama jadi pegawai, terakhir punya jabatan, lumayan lah jadi kepala lah jabatan, tapi kan pegawai, pensiun, bisnis, nggak mau bisnis kecil Bapak Ibu, langsung investasi sekian ratus juta. Ternyata Bapak Ibu tidak berjalan.
truk sekarang. Udah diberitahu, Anda boleh kepala, tapi kan Anda nggak pernah bisnis. Dunia bisnis dengan dunia karyawan beda, Pak. Sama Bapak Ibu, Anda yang masih pemula, cari kerja aman. Yang aman itu apa? Yang modalnya kecil. Kalau modalnya kecil, risikonya kecil. Namanya usaha Bapak Ibu kadang berhasil, kadang gagal. Anggap saja gagal, Ibu Bapak nggak stres. Halo, modalnya kecil aja loh. Ini tip ini. Kedua, cara bisnis itu yang ada mentornya, yang ada gurunya, yang ada pelatihnya. Yang pernah bisnis modusnya ratusan juta, nggak ada pengalaman lagi. Dijamin bangkrut nanti. Jadi cari bisnis itu yang kecil dulu. Aman, andai kata misalnya terjadi sesuatu, cuma 1 juta aja lagi dapat produk. Terus ada gurunya. Gurunya siapa? Orang-orang yang sudah berhasil di bisnis sebelumnya ini. Misalkan saya sudah berhasil, udah penghasilan miliaran, ibu belajar sama saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya bisnisnya sama dengan ibu bapak. Sedangkan belajar ke orang lain, belajar ke motivator. Motivator nih ikut bisnis kok. Memang kadang-kadang kita itu banyak belajar ke orang lain, dan orang lain itu nggak pernah bisnis ini, jadi nggak nyambung jadinya. Gampang toh? Jadi pemula cara bisnis yang aman, yang terjangkau, yang risikonya nggak ada. Yang keduanya cari yang ada gurunya. Yang ketiganya, cukup, insya Allah Anda akan sukses. Jadi Armina dulu itu murah. Kedua, mudah. Kenapa coba mudah Bapak Ibu? Ibu Bapak nggak perlu toko, sewa toko mahal, nggak perlu nyontok, nggak butuh karyawan. Ibu Bapak nggak usah mikirin bagaimana beli produknya, nggak usah ngurus perizinan, nggak usah ngurus pajak. Mudah Bapak Ibu. Kenapa? Produk sudah disiapkan perusahaan. Enak toh? Enak. Nggak usah pakai rokok. Toko kita handphone saja cukup. Nggak usah karyawan. Ayo. Mudahnya kenapa? Karena Armina Daily ini dikerjakan 100% online. Makanya Ibu Bapak cukup dari rumah saja. Saya bekerja. Saya cuma di rumah Bapak Ibu, tapi penghasilan saya nggak kalah dengan para direktur yang di luar. Mudah. Dan tolong dalam Bapak Armina Daily itu bisnis yang bisa dipelajari nggih, Bapak Ibu. Bisnis katon, bukan bisnis goib. Armina Daily ini perusahaannya ada, produknya ada, direct coffee-nya, manfaatnya ada, izinnya ya ada. Ya. Kemudian ini ya ada, ini kok nggak jelas gimana toh? Kita tanya aja nggak paham. Bisanya itu jelas. Armina itu bisnis dagang, Bapak Ibu. Produknya herbal. Produknya adalah kesehatan. Dagang, Bapak Ibu. Dan dagang ini adalah sunnah Nabi. Dagang itu adalah perintahnya Allah. Allah udah suruh kan? Halalkan jual beli, diharamkan riba. Maksudnya apa? Kalau pengen bebas hutang dan riba, maka jual belilah. Yang penting jujur amanah. Sampai ada dalilnya. Siapa mendaki jujur amanah, nanti kelaknya masuk dibangkitkan dengan para nabi. 9 dari 10 turun rezeki dari dagang. Nabi kita dagang, sahabat dagang. Lihat Bapak Ibu, orang terkaya di dunia siapapun dagang. Kan karyawan. Karyawan itu bisa kaya kalau korupsi, Bapak Ibu. Kalau nggak korupsi nggak bisa, wis toh, nggak boleh tersinggung. Pak, saya kaya Pak, berarti warisan. Pak, saya berarti punya usaha. Ya, Pak, saya punya sawit, yang bikin kaya sawitnya, bukan karena kerjanya. Nggak mungkin Bapak Ibu kerja sebulan gaji sekali kok. Ya, oke, jadi Bapak Ibu clear ya, jadi mudah. Mudah karena online, bisa dipelajari barang kapan. Mungkin di awal-awal bingung, nanti kalau sudah ketemu polanya enak, cukup di rumah saja, kita bisa punya penghasilan. Makanya saya sebut Armina Daily bisa anti krisis Bapak Ibu. Di TV rame, Tanah Abang sekarang sepi. Armina Daily tambah rame Bapak Ibu. Banyak pasar-pasar terjengloh, sekarang banyak orang belanja di online. Kita online kok.
Ya, terus ada yang nanya gini Mbak Ali, masalahnya Armina Daily itu susah. Halo Bapak Ibu, saya mau nanya, emang ada bisnis yang mudah? Saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang ada, jual bakso itu juga butuh perjuangan Bapak Ibu. Rumah makan itu juga butuh perjuangan. Ibu Bapak jadi karyawan aja perlu perjuangan. Jadi kalau bicara mudah Bapak Ibu semuanya butuh proses. Makanya Bapak Ibu, biar mudah bagaimana? Yuk, ketika bisnis niatin untuk ibadah, niatin untuk jalan menolong orang lain, niatin untuk memberi solusi. Biar apa? Biar kita semangat. Biar kita mencintai apa yang dilakukan. Ada yang bilang, Pak, Alumni Daily itu susah. Le. Emang nganggur nggak susah, Bapak Ibu? Emang telur nggak susah? Iya, semuanya butuh proses, Bapak Ibu. Iya, apalagi ya semuanya intinya butuh belajar. Kemudian ketiga, masih ada waktu ya. Lihat itu apa? Rezekinya miliaran Bapak Ibu. Demi Allah. Coba bayangkan, kerja OP Bapak Ibu modalnya terjangkau, ada gurunya, tinggal samina watona, tinggal manut, kerjanya cukup dari rumah. Penghasilannya kalau berhasil Bapak Ibu, jutaan sampai miliaran. Saya dapat Bapak Ibu, demi Allah. Bisa dibuka nggak jaringan Mbak Eli? Izin Iya, Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak udah gabung akan dapat sebentar. kartu ID, dapat ID member, ID membernya silakan dibuka toko Anda di dalam online. Bisa kelihatan Bu, penghasilan kita berapa miliar, kemudian real kita berapa rupiah itu kelihatan semuanya. Bisa nggak? Istri saya pernah jadi PNS, saya pernah jadi karyawan, saya pernah merantau, saya pernah buka rumah makan, saya pernah franchise, saya pernah jual kaki lima, ya. Dan saya bisa membandingkan Bapak Ibu Armina Daily ini yang paling mudah. Saya pernah bisnis travel Bapak Ibu, tapi Armina Daily ini lebih mudah. Kenapa ya? Tadi modalnya kecil, dikerjakan di rumah, rezekinya tanpa batas. 26658 coba pakai ID. Sebentar, berapa? 2 2 2, 66 66, 58 58, 79 79, strip 01. strip tengah ya. Oke, Nah, 01. nanti Bapak harus bisa buka ID loh ya. Nanti di sini bisa lihat Bu, omset kita berapa, penghasilan kita berapa. Coba klik, langsung masuk ke uangnya saya, langsung ke dompet aja, langsung ke uang. Langsung masuk menu, klik lihat ke withdrawal, kita lihat ke withdrawal. Kita lihat Bu, ini penghasilan, kalau Bu mengerjakan usaha ini ya, nih, lihat. Terus, nah ini ya, penghasilan begini Bapak Ibu, 10 juta, 13 juta, 15 juta, 6 juta, 13 juta, 6 juta, 15 juta, terus naik lagi, terus naik lagi, terus 4 juta, 15 juta, 10 juta, 13 juta, terus kalian terus. Ini Bapak Ibu penghasilan yang didapat menjalankan bisnis ini. Coba perhatikan. Sebulan bisa masuk 3, 4 kali, 5 kali Bapak Ibu. Seminggu bisa 3 kali. Jadi Bu Bapak kalau nanti serius itu sebulan itu bisa penghasilan berkali-kali. Ya, berkali-kali. Nah, mesti Bapak Ibu. Tuh, kadang 55 juta, kadang 17 juta, kadang 2 juta. Oke, terima kasih. Balik lagi ke menu. Ya, Menu. menu coba kita lihat di poinnya. Nah, ini ketahuan Bu, total penghasilan yang udah nih. Masuk uang 440 juta. Ini bacanya 440 juta, setengah miliar Bapak Ibu. Ya, Demi Allah Bapak Ibu, ini bukan uang-uang yang ada di tulisan. Uang ini benar-benar demi Allah udah masuk ke rekening kami. Terima kasih Mbak Eli ya, keluarin. enggak. Itu Bapak Ibu. Makanya saya bergabung dengan Armina Dewi. Istri saya yang bidan sekarang keluar bergabung Armina Dewi. Anak saya yang kuliah bergabung Armina Dewi.
ibu saya berdiri. Saya itu buka usaha ini tahu nggak berapa Mbak Eli? Saya buka ini 10. Iya, 10. Itu tadi baru satu titik usaha saya. Masih ada 9 yang belum dibuka. Kenapa saya ambil 10, Mbak? Karena saya Peluangnya tahu besar. peluangnya besar. Saya buka laundry 100 juta itu masih nyuci celana dalamnya orang lain. Bayangin loh, tangga saya yang nyuci saya loh. Insya Allah itu. Modal 100 juta itu kalau hilang saya dimarahin. Ini diambil diri ya Allah. Modalnya cuma 1 juta kan. Sekali itu 1 juta itu cuma sekali doang. Ya, cuma sekali doang di awal doang. Cuma maintenance-nya ada. Maintenance-nya Bapak Ibu setiap bulan maksimal 3 bulan ada transaksi minimal 1 produk. Gampang lah. Masa gara-gara transaksi 1 produk kemudian nggak jadi pembisnis? Ya, jadi targetnya Bapak Ibu kalau menjadi bisnis 1 sampai 3 bulan minimal harus ada satu produk. Minimal 1 produk. Nah, produknya terserah mau dijual boleh, mau dipakai juga boleh. Ya, saya kira itu nggak menjadi masalah. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi Armina ini menyiapkan rezeki itu ada bonus jualan langsung Bapak yang bisa jualan ya jualan langsung lewat landing page. Ada lagi bonus ya. Bonus, ada lagi reward. Kalau reward disiapkan 1,2 M setiap tahunnya. Jadi banyak pintu rezeki. Nah, Ibu Bapak harus paham nanti. Bapak silakan pelajarin marketing banyak harus paham. Ini nggak paham nanti Ibu Bapak nggak semangat. Coba harus paham dari mana ini sumber rezekinya. Saya dapatnya apa kalau gabung ini gitu. Nah, ini kalau Bapak udah tahu banyak manfaatnya, berarti memutuskan. Kalau saya gabung Nadiri itu satu, alasannya sederhana. Bisa Nadiri ini ya syariah. Artinya halal atau ya sudah alhamdulillah halal. Kedua, duitnya banyak. Kalau saya ketiga, temannya banyak. Yang keempat, ya ilmunya banyak. Minimal di sini saya berlatih leadership, ya, berlatih kepemimpinan. Ibu Bapak punya anak diikutin komunitas ini Bapak Ibu, nanti jiwa kepemimpinannya luar biasa. Andai kata nanti jadi ketua Karang Taruna, jadi pemimpin organisasi, dia akan bisa memimpin karena dilatih jiwa kepemimpinan. Saya dulu bikinnya gitu, dapat teman, wawasan, dapat ilmu, duitnya banyak lagi. Kenapa nggak saya berjalan? Kalau perkara susah, saya kira semuanya perlu proses lah. Ya, kalau bicara berat, ya namanya penghasilan ratusan juta, masa itu Mbak Eli. Makanya saya sampaikan Ibu Bapak yang takut lebih baik tidur dan nikmatin kemiskinan Anda. Tapi ingat, hari ini kita nggak bersaing dengan orang lain. Hari ini kita bersaing dengan nyawa orang tua kita. Orang tua kita menunggu senang kita. Jangan sampai orang tua itu meninggal dunia, kondisi kita masih seperti ini, Bapak Ibu ya. Baik itu Mbak Eli, mudah-mudahan dengan gambaran tadi nanti ada bayangan, dan Ibu usah khawatir. Nanti kalau Ibu Bapak misalkan, coba yang ingin sukses berangkat tangan, yang pengen tahun bisa umroh seperti saya angkat tangan, yang pengen punya penghasilan pasif income minimal nggak usah banyak-banyak 50 juta per bulan tahun depan angkat tangan. Oke ya, Bapak kuncinya segera putuskan, jangan takut. Hidup itu jangan pengecut Bapak, hidup itu harus berani ngambil keputusan. Gagal dalam bisnis itu biasa, bukan luar biasa. Yang menyesal itu adalah gak pernah mencoba. Jadi dalam bisnis jangan takut gagal, jangan baper, ditolak itu biasa. Ada yang suka, ada yang gak suka itu biasa. Ya, ada yang bilang mahal atau enggak itu biasa. Jadi nggak semua orang itu harus suka. Saya suka durian, anak saya nggak suka durian itu biasa aja. Jadi Bapak Ibu pembisnis tidak boleh baper ya. Dan nanti Bapak kalau sudah memutuskan menjadi komunitas ini, Bapak khawatir nanti akan masuk kelas lanjutan. Di kelas lanjutan nanti ada kurikulum suksesnya. Kami sudah ada kurikulum sukses Bapak Ibu. Setiap hari ada, mulai pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada. Senin kita bicara tentang 13 ilmu miliarder. Selasa kita bicara tentang optimalisasi media sosial. Bagaimana TikTok, Facebook ya digunakan untuk apa ini
menjadi pundi-pundi rupiah. Hari Rabu kita bicara tentang knowledge produk dan ilmu penyakit. Hari Kamis kita tentang testimoni. Hari Jumat kita ngaji bareng Al-Kafi dan Al-Kafi. Hari Sabtu besok kita belajar tentang spiritual emotion freedom technique. Ya, hari Minggu kita belajar dengan Dr. Ferus namanya ilmu rasa dan lakoni. Setiap hari itu ada khusus buat Anda yang bergabung. Anda yang bergabung cukup dari sini aja, sama tinggal ya, nggak bisa masuk. Ya, kemudian kita ada namanya ngopi sore. Ngopi sore itu ngobrol kita di sore. Ngopi sore itu khusus mempelajari tentang potensi rezeki. Ya, tentang harta karun. Ya, tentang cara kerja. Ya itu sore itu. Jadi bawa pagi ilmu, sore ilmu, pagi sore ilmu. Terus itu diulang-ulang. Insya Allah kalau Bapak memang benar-benar mau belajar, Insya Allah tahun ini Bapak yang punya hutang kan lunas, bisa umroh, bisa haji. Kami bisa, Bapak Ibu bisa. Sesimpel itulah ya. Yang penting tadi kuncinya HPS-nya harus dijaga. Apa yang saya sampaikan tadi, bisnis tadi nggak akan pernah berhasil kalau Ibu Bapak pikirannya masih negatif, hatinya masih iri dengki dongkol, dan sikapnya masih sombong, sikapnya masih zalim, sikapnya tidak jujur amanah. Percaya sama saya, kemanapun Anda berada, nggak akan pernah sukses. Ya, baik. Bapak itu ibu saya dan putuskan hari ini karena sekarang lagi ada kabar baik, ya kabar baik, berita baik. Khusus buat Bapak Ibu, ini di waktu saya gabung ini nggak ada. Kita lagi ada promo Mbak Eli ya, ada promo, jadi promonya sangat amat menarik sekali Bapak Ibu, yaitu kita kan ada paketnya ada 3, jutawan, miliarder, triliuner ya. Kalau jutawan kan sekitar 1 juta, paket miliarder itu sekitar 1,8, kalau triliuner berapa? 2,7 ya? Aku tuh nggak hafal. Iya, 2,7. 2,7. Bedanya apa? Produknya yang beda, tapi sisi dari haknya sama Bapak Ibu. Ya. Yang membedakan apa? Mentalnya aja. Kan bisnis dan mental. Ibu Bapak yang ambil pakai jutawan, kayaknya nggak mungkin jadi miliarder lah. Oh nggak, yang diambil jutawan kok miliarder. Kalau mau jadi miliarder, yang ambilnya minimal miliarder lah. Ini kaitannya mental Bapak Ibu. Biasanya yang ambil jutawan itu dia nggak yakin. Dia cari aman. Mentalnya itu setengah-setengah. Ya, aku jutawan aja baru, nanti kalau ada apa-apa kan nggak rugi banyak. Anda awalnya modalnya sudah kalah, maka kebanyakan yang ngambil jutawan itu kebanyakan di tengah jalan itu banyak berhentinya. Ya, kalau Zoom itu biasanya nggak berani buka kamera, window ya. Kenapa? Karena dia cari aman. Ya, nah Ibu Bapak kalau langsung ambil paket itu yang tertinggi, triliuner itu. Kan Pak untuk mental kita aja. Karena kalau Ibu Bapak berani keluar modal gede, semangatnya nanti akan gede karena merasa kita keluar modal gede. Ya, ya. Oke. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya Bapak Ibu? Nih. Ada kabar baiknya yaitu Bapak Ibu, kita ada paket namanya paket 699 ya. 699 itu nanti pokoknya dapat produk. Ya, dapat produk senilai ya. Kalau harga jualnya sama, sekitar lebih dari 6 juta harga jual ya. Jadi Bapak 69 itu dapat produk ya dengan harga jual senilai kurang lebih sekitar 6-7 juta. Ya, nanti produknya diapain? Ya dijual boleh, konsumsi boleh. Kalau dijual kan balik modal dapat untung. Nah istimewanya apa? Kalau Ibu Bapak 66 ini, Ibu Bapak mendapatkan hadiah dari kami, Bu, dari perusahaan ya, dari kami, yaitu 2 DP umroh. Nah, 2 DP umroh. Senilai kalau itu tahu 7 juta. Bayang, usaha mana Bapak Ibu? Saya kemarin beli anak saya Vespa harga 70 juta aja. Hadiahnya cuma apa kemarin? Nggak dapat hadiah. Helm nggak dapat, jaket nggak dapat. Padahal hanya 70 juta. Ini loh menjadi miliarder, Ibu. Modal 6 juta 99 dapat produk, masih dapat hadiah gratis tanpa diundi, 2 voucher nilainya 7 juta. Voucher ini fungsinya untuk apa? 1, berlaku untuk selama-lamanya.
Dua, boleh dijual belikan. Jual kepada tetangga Anda dengan harga yang sama, 3,5 per voucher, boleh, halal. Yang ketiga, voucher ini fungsinya adalah untuk mengurangi biaya total umroh. Kalau umrohnya 40 juta, kalau Bapak sudah punya voucher 3,5, tinggal bayar sisanya. Dan menarik, voucher itu melekat usaha. Kalau Ibu Bapak punya voucher, bila mana nanti keluarganya ada yang daftar umroh, Ibu Bapak dapat subsidi 1,5 juta sampai 2 juta. Enak loh. Saya ini dapat voucher nih, ngajak istri saya dapat subsidi setengah. Itu kalau istrinya satu. Kalau istrinya tetangganya, istrinya Pak Adinya, ayo, ada 20 orang, maka kita dapat cashback 30 juta. Lumayan kan 30 jutanya bisa untuk umroh, jadi umroh saya gratis. Nah, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, berarti Anda nggak beruntung. Ya, ini promonya, cuma promo ini berlaku sekalian terbatas besok kan Sabtu sampai jam 12 siang. Ya, 699 dapat 2 voucher atau selama persen masih ada. Cuma, nah, ini ada yang menarik lagi karena ini lagi Maulud. Keren, tapi cepet-cepetan ini. Ini Ibu Bapak nggak ambil keputusan nyesel seumur hidup 17 turunan nih. Saya paket 9.999.000. Senilai kurang lebih dengan harga jual sama dengan yang Ibu Bapak keluarkan dengan harga jual ya. Kemudian menariknya mendapatkan DP umroh ya. Kalau 7 tadi kan 2, ini DP umrohnya langsung kita kasih 4 DP umroh senilai 14 juta. Boleh. 99 dapat produk senilai anggap aja 10 juta. 10 juta ditambah 14 24 juta. Bu, Pak, yuk kita pakai logika di hari ini. Pakai logika, Bu. Anda cari di luar lah. Bisnis apa? Beli Ayla hadiahnya Fortuner. Nah, bisnis apa Bapak Ibu? Beli helm hadiahnya NMAX. Ini sama Bu. Ibu Bapak daftar menjadi mitra usaha 999, Anda dapat produk Anda jual, Anda masih dapat DP umroh 4 voucher senilai 14 juta. Ini namanya Maulid. Tapi Mbak Eli jangan senang dulu. Yang ini saya kasih jatah cuma 1 orang saja. Wis, ayo. 1 orang saja, cepetin hubungin saya atau Mbak Eli. 1 orang saja. Cepetan Mbak Eli. Ya. Nanti kalau yang ngambil banyak, vouchernya dari mana ya? 14 juta itu kalau 2 orang udah 8 juta ini. 5 orang 100 juta ya. Satu mobil itu, mobil Ayla itu. Ya. Ini Bapak Ibu, ini bukan perusahaan. Nggak ada. Perusahaan nggak ada promo. Ini murni dari kami. Karena kami meyakini berbagi itu adalah baik, berbagi itu indah, berbagi itu Masya Allah dahsyat. Ya, oke Bapak Ibu, ada yang mau? Cepat-cepat. Ya, hubungin Mbak Eli atau saya. Ya, kalau enggak ya sudah. Jadi 99 nanti dapat 14 DP umroh 14 ya, 14. Nah, ambilkan putusan atau nyesel ya. Cepet-cepetan. Yang penting malam ini hubungin dulu ya Weli. Pelunasannya mungkin bisa besok atau terakhir paling enggak Senin lah. Kan bisa hari libur ya misalnya. Mbak Weli saya ambil paket saya DP dulu sekian. Mungkin Senin saya mau tas. Gak apa-apa Mbak Eli. Yang penting dikasih. Yang penting minat hari ini. Baik, saya kira itu Mbak Eli mudah-mudahan jelas. Kalau kurang jelas boleh mau dibuka tanya jawab boleh. Atau bagaimana Mbak Eli. Ini kita santai aja. Ya, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, ini tidak pernah ada selama saya ada di sini juga. Ini hari ini memang momennya luar biasa, Maulid Nabi. Ada DP umroh 4 orang hanya dengan modal 9.999. Luar biasa, ini kesempatan emas, ini peluang emas. Kalau ada yang mau boleh tulis nama deh. Kalau ada yang mau Pak mau pasang lihat ya, tulis atau angkat tangan komentar ya boleh, Kak. boleh di resume itu Pak, saya mau ambil.
Jangan mikir duit, yang penting mau dulu. Tulis aja di situ. Bu Endang Kak Indah. Lestari, mau ya? Mau yang mana ini? Yang 99 apa? Yang 699? Bu Mbak Winda. Wina Duri, Oke. Bu Endang Lestari. Oke. Ini baru nama dulu ya. Siapa duluan? Terus siapa lagi? Tulis aja nggak apa-apa. Nah, ini kesempatan untuk merubah nasib, karena tidak berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu nggak merubahnya. Itu Mbak Eli. Ya, baiklah kakak-kakak. Ini mungkin ada sedikit waktu 5 sampai 10 menit. Jika ada yang berkenan Itu Mbak ingin Lu sharing juga mau. atau bertanya, oke, silakan raise hand atau Mbak Febri itu mau itu buka 99. mic-nya. Hubungin saya atau Bu Mbak Eli ya. Dulu-duluan. Yang Iya, penting beritahu, nggak apa-apa dikasih kelonggaran sampai Senin deh. iya Pak, siap. Monggo ini Kak Imas mau bertanya atau bagaimana raise hand ini? Kak Imas, ini absen atau mau bertanya? Bisa Ada yang dibuka mau tanya, mic-nya. boleh di chat, boleh. Langsung boleh. Yang penting pertanyaannya jangan bertele-tele dan nggak boleh lebih dari Ya, 1 menit ya. silakan Kalau satu Kak menit langsung Imas, kita cut ya, silakan. biar nggak lama. Atau yang lainnya bisa resen atau tulis di kolom komentar ya. Kak Imas bagaimana? Oh, mungkin absen aja ini. Monggo yang lain bisa di kolom komentar ya Kak. Atau dirasa sudah jelas. Gimana kakak-kakak? Bisa resen ya? Angkat tangan maksudnya. Kak Agus mungkin? Kak siapa? Monggo. Kak Rianti. Ada yang nanya, kalau gabung nggak ada kakak gimana? Oh ya, tidak ada kakak bagaimana? Fotokopinya masa nggak ada? Karena kakak ini kan untuk ini toh, untuk ahli waris kan. Iya, Iya. Sebenarnya sih, nggak apa-apa sih, yang penting KTP-nya. Yang penting KTP sama nomor rekening. Yang penting kalau kakaknya nggak ada, beritahu aja ahli warisnya itu siapa gitu. Misalkan anaknya itu boleh ditulis. ya di Ya. formulir pendaftarannya nanti Mm. dicantumkan ya Kak ya, ahli Sebenarnya warisnya siapa. kakak itu kan untuk ini aja kan, untuk ahli waris Ngecek aja ya, sebenarnya. Mm. validasinya saja. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Bisa ditulis di kolom komentar. Atau Kak Sukama mau bertanya? Saya buka dari sini kalau ingin bertanya. Pak Harun, kendala keuangan. Kalau kendala keuangan, Ibu Bapak silakan menabung dulu. Nanti kalau ada uang hubungin kami. Karena kalau nggak ada uang gimana Anda bisa bisnis, Ibu? Nggak bisa. Ya. Jadi nabung dulu, nanti kalau ada uang hubungin kami. Kan nggak mungkin toh, Ibu saya bayarin. Masa saya bayarin bisnis Ibu? Kan nggak lucu lah. Ya. Jadi kalau nggak punya uang silakan nabung, ikhtiar dulu. Nanti kalau ada uang hubungin kami. Yang penting paham dulu lah. Iya. Kalau Bu tahu paham peluang usahanya, potensi rezekinya, sebenarnya uang itu gampang dicari. Yang dikhawatirkan adalah kitanya nggak paham gitu. Kalau nggak paham kan beda lagi ceritanya ya. Tapi kalau Ya, Ibu paham, masya Allah, duit itu bisa nyari lah. Bisa lah, kalau uang segitu saya kira nggak banyak. Gitu ya. Oke. ada lagi? Jika belum cukup umur bisa daftar nggak? Syarat daftar adalah punya KTP, minimal punya KTP. Minimal KTP, Pak. Ya, kalau Ya, belum KTP harus belum bisa. harus ada KTP. Ya, KTP. Ada Yuk, lagi? Bapak Ibu mau tanya Bu, ini kesempatan ini biar tanya lunas. Ya, biasanya kan Kalau kita bisa satu haji. arah. Hari ini dua arah. Dipersilakan. Yuk,
Saya mau nabung dulu mudah bisa untuk umroh badal. Baik, Ibu nabung dulu boleh, silakan. Ayo silakan. Apa aja yang Yang dirak? yang ingin mengikuti gerakan umroh bisa ambil paket promo tadi ya Kak ya. Itu sudah nanti punya kafling di sana, insya Allah dimudahkan bisa mengikuti gerakan umroh akbar nantinya. Dipersilakan, masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Adakah yang ingin bertanya, mau sharing sama Abah Harun? Oke, Kak Puji, Kak Puji Astuti. Dipersilakan Kak. Assalamualaikum, Abah Harun. Waalaikumsalam, Ibu. Ini yang mau saya tanyakan. Saya sudah daftar, booking visit sudah lunas. Yang selanjutnya saya itu doa apa biar cepat terlunas untuk umroh, daftar umroh itu biayanya Pak. Doa apa yang Doanya, biar cepat lunas. doanya gampang. Ya Allah, cepat lunas ya Allah. Selesai kan? Amin. Doa itu kan gampang. Ibu pengen apa? Pengen langsing, Allahumma langsing. Mau apa lagi? Mau cepat umroh, Allahumma cepat umroh. Allah itu ngerti bahasa kita kok. Abang toh? Iya, amin, amin. Iya, amin. Itu aja deh, ya Allah, saya mau umroh, ya Allah, kok kurang mudahkan rezekiku, ya Allah, lancarkan rezeki ya Allah, biar cepat lunas. Itu aja. Oke, Doanya Pak Abah Harun. sama-sama. Ini ada yang uh, Pak Haji kalau mau nitip badal kurang untuk kedua orang tua yang sudah meninggal caranya gimana? Padahal umroh kali ya. Oh, mau badal umroh. Ini Ya, di luar tema, no. Kalau badal umroh beda nanti ya. japri aja ke saya atau ke Mbak Eli. Di luar tema Armina Dili. Ya, monggo yang lain. Nanti nanya lagi, Pak, gimana cara dapat enteng jodoh? Nggak, ini seputar Armina Dili dulu aja. Masalah jodoh, aku jadi paranormal nanti. Ya, yang berkaitan Ya, dengan yang tema berkaitan kita hari kan ini ya Armina Kak Dili ya. ya, dengan Ya, peluang usaha itu. oke. Pak, saya mau tanya ikut jualan produk gimana tadi? Ya, di kolom komentar mau tanya saya mau ikut jualan produk tapi saya belum ambil paket apa bisa ikut jualan? Maksudnya gimana tuh? Ibu jualan produk, saya Tapi bingung Bu. belum ambil paket. Ya enggak bisa. Kan Maksudnya mau gimana? Ibu jualan. mau jualin produk saya gitu. Mau produk Ya, saya minum sendiri kok. Produk saya di bisnis ini tuh nggak bisnis jualan. Kita membangun aset Bu. Misalnya Bu, produk baru saya jualin. Produk saya minum kok. Nanti kalau Bu jual saya nggak minum apa? Ayo, coba Ibu pahamin dulu deh. Dari pertanyaannya kayak Ibu belum paham. iya betul. Ini Kak Indah. Kak Indang ya, mau bertanya. Boleh silakan. Assalamualaikum, Silakan baru Kak Indang. Waalaikumsalam, silakan. mau tanya, baru 1 bulan gabung dan belum dapat mitra. Ini mau daftar calon mitra 1, tapi itu eh, apa namanya mau gabung yang mana Terus belum pertanyaannya di mana? eh, ya orangnya belum apa namanya Pertanyaannya apa Kak Indang? ya solusinya gimana biar cepat dapat mitra itu dan langsung gabung. Biasanya kan kendala keuangan itu Pak Herun.
Oke, Ibu kan baru 1 bulan ya. Sekarang saya mau nanya Ibu, kalau misalkan hamil 1 bulan itu bisa melahirkan belum? Saya mau nanya Belum. Ibu, misalkan belum. Ibu misalkan nanam mangga, 1 bulan udah bisa berbuah belum? Belum. Iya, Ibu proses dulu lah. Ibu kayaknya pengen cepet-cepet kaya ya. Udah nggak sabar ya. Semua itu butuh proses, Ibu. Ya. Saya jadi miliarder itu setelah setahun loh, Bu. Jadi sebulan pertama itu saya gunakan untuk belajar. Belajar disiplin, belajar ilmu, belajar ditolak, belajar tawadhu, belajar terapi syukur ikhlas. Bulan kedua saya begitu lagi. Bulan ketiga begitu. Setelah 1 tahun, Bapak Ibu, saya dapat ilmu baru saya praktekkan. Saya dapat mitra pertama itu setelah 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu baru 1 bulan itu keburu Ibu. Ibu pengen buru-buru sukses, malah nggak sukses nanti. Iya, Pak. Iya. Ya, karena buru-buru itu nggak Iya. baik. Nikmatin aja prosesnya. Ya, Ibu fokus di belajar aja. Oh, gampang kalau di Harmoni Mandiri itu mau jualan boleh. Kalau nggak mau jualan cukup pinter menghadirkan di setiap kajian. Kalau ada yang nolak nggak apa-apa. Nggak semua orang itu suka sama bisnis kita. Nggak semua orang itu senang sama bisnis kita. Itu biasa aja. Baru saya nggak suka, yo wes. Baru produknya mahal, ya udah. Baru saya nggak mau gabung, nggak apa-apa. Kita cari yang mau-mau saja, gampang toh? Iya, iya, Pak. Karena semua itu punya pasar, Bu. Saya kasih contoh. Saya itu suka durian loh, Bu. Tapi teman saya itu nggak mau loh. Padahal durian itu enak loh. Maksud saya marahin, kamu itu nggak suka durian. Ya emang nggak, terus gimana lagi? Ayo. Ada orang itu, baru saya nggak mau gabung, baru saya lebih nyaman jadi pegawai negeri. Ya nggak apa-apa. Berarti dia lebih suka jadi pegawai. Jadi Bu, Bapak, carilah orang-orang yang punya jiwa entrepreneur. Cari orang-orang yang punya jiwa bisnis. Kalau orang jiwanya nggak bisnis, nggak bisa, Bu. Biasanya itu baper aja. Takut aja, penuh prasangka aja. Apa rewel gitu. Dari awal tuh apa ya, rewel. Jadi carilah orang-orang yang seperti Ibu. Orang-orang yang ingin merubah nasib. Orang-orang yang punya impian besar. Amin. Orang-orang yang punya jiwa bisnis. Dan itu nanti akan ketemu. Yang penting Ibu terus upgrade diri. Ya. Kalau Ibu nanti semangat, nanti akan ketemu orang-orang semangat. Tapi kalau Ibu udah nggak semangat, ya nggak akan ketemu. Simpel toh? Amin. Semangat, Pak. Doanya, Pak. Karena semua itu punya jodohnya masing-masing. Amin. Oke, ada lagi? Kak Rusmianto, silakan boleh buka aja. Mau Pak, silakan Pak. Oh iya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Arun. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu kan sudah punya DP umroh 2. Nah, terus kemarin tadi pagi pas membaca Al-Waqiyah saya tanya Bu Eli, itu katanya harus kalau ada uang lebih bisa ditabung lewat Bank Mandiri. Namun sementara ini saya aktivasinya kan lewat BRI, Pak. Nanti kalau memang harus mandiri, minta tolong dikasih rekening mandiri, siapa tahu ke depan itu ada uang lebih untuk bisa memenuhi panggilan ke Baitullah itu, Pak. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kalau bank itu semuanya ada kok. Mau Mandiri, mau BRI, mau BSI, insya Allah ada kok. Baik, nanti bisa dihubungin sama BRI. Oh iya, makasih. Ah, Terima kasih, Pak. Ya. sama-sama. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu
bisa diakhiri. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, sebelum saya tutup, coba renungkan baik-baik. Yang pertama adalah punyalah keyakinan perjumpaan kita ini bukan kebetulan. Ya, tidak ada perjumpaan yang kebetulan, itu ada, semuanya rencananya Allah. Artinya Ibu Bapak ketemu dengan kami, Allah yang rencanakan. Dan rencana Allah itu insya Allah selalu berakhir dengan baik. Asal kita selalu berprasangka positif. Mudah-mudahan Arminadir ini bisa menjadi solusi jalan keluar Anda untuk sukses, sehat, dan kaya berkah. Ya. Terus kedua, Bapak Ibu, penyesalan itu adalah kehilangan sebuah kesempatan atau momentum. Ya, momentum itu nggak pernah berulang. Ya, jadi ini momentum baik untuk merubah nasib, untuk bisa lunas hutang, untuk umroh haji. Memang saya tidak menjamin apakah Ibu Bapak nanti berhasil di bisnis ini. Tapi yang pasti ketika Ibu Bapak diam dan tidak melakukan apa-apa, ya, yang pasti nggak akan pernah terjadi perubahan. Tapi kalau kita ikhtiar, ada kemungkinan satu kita berhasil, kedua kita belajar. Dengan belajar, suatu ketika kita akan berhasil. Ya, jadi kuncinya adalah tren yang saya dari utang dan rupiah, bisnisnya 3 bulan yang lalu saya berani untuk mengambil keputusan. Coba waktu itu saya nggak berani, mungkin hari ini saya masih bertempur dengan utang. Mohon maaf batin, yang minat silakan hubungin Mbak Lia, terutama pakai promo tadi yang satu orang itu saya coba dapat, sekarang hubungin habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Harus memberikan dan review, melakukan penetapannya, dia kebahagiaan harus dan atas kehadiran kakak semuanya, segeralah untuk ambil ini bukan tentang, bukan, tapi ini keputusan Anda di hidup Anda. Berilah lakukan perubahan, karena jika kapan-kapan yang nambah di depan semuanya adalah pilihan. Yakinlah benar kata oleh Abah Harun bahwa perjumpaan kita, pertemuan kita Merdeka bisnis saya media ini bukan satu tapi semuanya, dan ya Allah sudah merespon dan kita juga berprasangka positif. Ya, kita mau prasangka positif, kita juga ya akan positif. Terima kasih, segera hubungi hutan kan posa kakak semuanya kepada mengubah kehidupan Kak jadi lebih sukses, sehat, kaya berkah, dalam mudah silah jalan bisnis syariah Armida ini semua kita, dan bukan semuanya. Mohon maaf dari sang kita bertemu Pak